Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas alur film Mermaid Dawn yang dirilis di tahun 2019 yang berdurasi 1 jam 31 menit. Nah guys, seperti biasa sebelum videonya dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channelku semakin berkembang. So yap, let's go langsung tonton videonya. Di awal film, tampak dua lelaki tua sedang mengobrol sambil meminum kopi, dan di situ mereka membahas inginnya menangkap Putri Duyung. Setelah selesai membahas tentang adanya Putri Duyung, mereka akhirnya memutuskan esok mereka akan pergi menangkap Putri Duyung hanya dengan mereka berdua serta panganan yang mencukupi untuk mereka di laut nanti. Esok paginya pun mereka sudah berada di tengah laut dengan mereka duduk dengan menunggu jala yang akan menjaring Putri Duyung itu. Lalu tak lama kemudian jaring di belakang mereka bergerak menandakan adanya yang tertangkap di jaring tersebut. Setelah itu mereka bekerja sama. Yang satu untuk menarik katrol, yang satu lagi menarik jaringnya untuk masuk ke dalam kapal. Di situ mereka terpukau dengan benar adanya Putri Duyung, bukan hanya sebuah cerita. Namun saat mereka sedang melakukan kegiatan itu, tampak dari jauh adanya lelaki sedang melihat ke kapal mereka dengan mata tertuju ke jaring tersebut. Setelah menurunkan jaring, ternyata Putri Duyung itu melawan, dan di situ mereka kewalahan menghadapi serangan Putri Duyung tersebut, sampai laki-laki berambut putih itu kena pukulan dari Putri Duyung itu. Lalu laki-laki satunya berusaha mengikat tangan Putri Duyung itu, lalu mengikat tali satunya ke arah tiang. Belum sampai mengikat ke tiang tersebut, rupanya tali itu menggulung di tangannya. Tak lama kemudian Putri Duyung itu lepas dengan terseretnya lelaki itu. Saat lelaki rambut putih itu sadar dari pukulan ekor Putri Duyung tadi, ia mengambil tembak dan menembaki Putri Duyung itu. Naasnya malah temannya yang tertembak. Sampai pada akhirnya Putri Duyung itu tertangkap dan lelaki rambut putih itu mengambil kampak. Namun di situ tampak lelaki yang melihat dari teropong tadi mengendap masuk ke kapal laki tua itu, dan ia bersembunyi untuk melihat langkah selanjutnya apa yang dilakukan lelaki tua itu pada Putri Duyung itu. Setelah mengambil kampak, ia mengikat ekor Putri Duyung itu, lalu ia memotong ekor Putri Duyung sampai putus, dan itu membuat Putri Duyung itu kesakitan. Setelah terputus ekornya, lelaki tua itu membuang bagian tubuh atas Putri Duyung itu ke suatu ruangan dengan ikan di dalamnya sebagai makanan Putri Duyung. Nah, lelaki yang mengendap-endap tadi rupanya membunuh lelaki tua itu dan membuka ruangan Putri Duyung itu dan menyiramkan air ke Putri Duyung dan mengambil kunci, lalu pindah ke scene selanjutnya. Tampak kameranya mengarah ke arah papan yang bertuliskan fasilitas psikiater Bayer untuk wanita. Tampak juga beberapa wanita berkumpul di suatu ruangan sedang bermain kartu. Tampak juga dua lelaki penjaga sedang mengobrol. Setelah itu tampak roh wanita sedang mengendap-endap ingin mencari sesuatu, dikarenakan ruangan di rumah itu terdapat banyak CCTV. Setelah itu, di adegan selanjutnya tampak lelaki yang mengendap-endap di kapal tadi. Rupanya dia membawa Putri Duyung itu ke rumahnya, dan dia mengamati foto-foto perkembangan dari Putri Duyung itu. Di akhir foto, Putri Duyung itu mengeluarkan kakinya, namun kakinya tidak bisa digunakan berjalan. Di scene selanjutnya tampak Putri Duyung itu sedang berenang di kolam renang dengan roh yang tadi melihatnya. Setelah itu tampak dua orang sedang membicarakan Putri Duyung itu. Dua orang itu saling mengobrolkan. Tampaknya Putri Duyung itu dipaksa untuk berjalan. Pada pagi harinya tampak suster memberi obat-obat pada pasien yang ada di rumah itu.
Setelah itu tampak Suster Sandra sedang berbicara pada Putri Duyung itu dengan roh yang ada di situ juga. Lalu Putri Duyung itu melihat ke arah akuarium. Lalu Sandra mengambil keranjang yang berisi mainan. Lalu ia memberi mainan itu pada Putri Duyung. Saat itu juga ia mengambil mainan Putri Duyung itu lalu meremasnya dan memberi isyarat bahwa hatinya hancur seperti boneka yang ia remukan, dan itu membuat Suster Sandra terkejut. Setelah itu tampak ada adegan sekelibat pemotongan Putri Duyung itu, dan itu membuatnya ketakutan. Dengan cepat roh itu membantu Putri Duyung itu untuk menyelimutinya. Setelah itu tampak ada dokter yang datang bernama Dr. Mailer yang sedang berkunjung ke rumah itu untuk melihat para pasien, dan Dr. Mailer heran mengapa satu pasien itu berada di kamar mandi. Setelah pengobrolan dengan Dr. Mailer, para pasien kembali ke kamarnya. Namun sesaat kemudian Dr. Bayer itu datang dan menyetrum Putri Duyung itu lalu menggeretnya ke suatu ruangan. Pada esok malamnya Putri Duyung itu memecahkan kaca, dan itu membuat para pasien keluar juga, dan sampailah mereka ke sungai yang airnya tak begitu banyak dikarenakan dipenuhi dedaunan. Pada sampai akhirnya Putri Duyung itu melepaskan bajunya dan berendam dalam sungai itu dengan ditemani oleh Roh dan Reina, karena yang lainnya pada pulang kembali ke rumah sakit itu. Sampai pada pagi harinya Roh dan Reina kehilangan Putri Duyung itu. Akhirnya Reina memutuskan pulang, sedangkan Roh itu mencari kesana kesini, dan akhirnya jumpa dengan kondisi Putri Duyung itu telah memiliki kembali ekornya. Dengan sigapnya Roh itu memutuskan mengambil kursi roda untuk Putri Duyung. Setelah sampai ke daratan, ternyata kursi roda itu ditabrak oleh Dr. Bayer hingga membuat Putri Duyung itu jatuh dan kesakitan. Karena kejadian itu, Dr. Bayer lebih beringas membunuh para pasien yang ada di rumah sakit itu, dan di film ini nggak menjelaskan mengapa Dr. Bayer lebih beringas untuk membunuh para pasiennya. Singkat cerita, sebagian pasien sudah dihabisi oleh Dr. Bayer. Setelah itu, Dr. Bayer pergi ke laut dengan membawa Putri Duyung itu, lalu masuk ke dalam kapalnya. Setelah itu, Dr. Bayer mengaitkan ekor Putri Duyung itu untuk menyiksanya, namun digagalkan oleh Sandra. Namun saat Sandra masuk ke dalam, malah ia dikejutkan oleh Dr. Bayer. Di situ Sandra menembak tangan dokter hingga berlubang. Lalu dengan cepat Putri Duyung itu menarik kaki Dr. Bayer hingga terjatuh dan menenggelamkan kepala Dr. Bayer ke air dan memasukkan pancing yang dibawa oleh Roh itu. Namun sesaat kemudian para pasien di bawah Sandra tadi masuk ke dalam kapal, padahal kapal dalam kondisi bocor dan akan tenggelam. Dan benar saja kapal tenggelam dan membuat semua orang di dalam tenggelam juga. Namun nasib beruntung mereka semua selamat dan terdampar di bebatuan. Tak lama kemudian mereka berkumpul di batuan besar dengan Putri Duyung itu juga ikut ke tepian laut. Saat mereka berkumpul, Putri Duyung itu mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat. Namun saat Putri Duyung itu akan pergi, Reina berkata, "Siapa gadis yang berkeliling tanpa mereka tahu bahwa mereka sepertimu?" Maksud Reina mengatakan siapa Putri Duyung juga di antara kami. Lalu Putri Duyung itu menunjukkan Jun. Saat Putri Duyung itu akan kembali ke laut, ia dihadang oleh roh itu. Roh itu menangis, tapi Putri Duyung itu memberi isyarat bahwa dia selalu di hatinya dan akan selalu merasakannya. Namun di akhir film tampak Dr. Bayer masih hidup walaupun sudah menelan pancing. Tetapi tak lama kemudian Dr. Bayer ditarik kakinya oleh Putri Duyung itu dan tamat. Nah guys, kalau kalian bingung sama alur filmnya, sebenarnya Mimin juga bingung. Nah, di sini Mimin akan jelasin yang inti-intinya aja biar kalian mengerti.
Nah, yang pertama, mengapa Dokter Bayer menyiksa si Putri Duyung? Mimin juga nggak tahu. Yang kedua, tujuan Dokter Bayer apa? Ingin membunuh semua pasiennya. Nah, yang ketiga, di film ini seperti tidak ada bahagia-bahagianya. Alur ceritanya seperti kesan tidak menyambung dan itu membuat Mimin bingung juga. Mimin udah usahain buat nonton berkali-kali, namun tetap juga Mimin kurang mengerti. Siapa roh yang selalu mengikuti Putri Duyung itu? Ialah roh yang semasa hidupnya dijadikan bahan eksperimen oleh Dokter Bayer. Nah, itu dia guys alur film dari Mermaid Dawn. Semoga kalian suka dan terhibur. Nah, sebelum kalian tinggalkan channel ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tahu saat aku upload video baru. Dan bye bye, sampai bertemu di video selanjutnya.